Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam renungan kita di awal hari yang baru ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, kuasa-Mu begitu dahsyat dalam hidup manusia. Kami mau belajar dari apa yang terjadi dalam peristiwa hidup Zakarias yang telah Engkau pilih menjadi ayah bagi Yohanes Pembaptis. Semoga kuasa-Mu yang kami dapatkan dalam kisah suci ini membantu kami untuk menyadari betapa Engkau menepati janji-janji-Mu bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengarkan bacaan suci yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan ketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, hari ini kita mendengarkan kisah lanjutan nasib Zakarias yang saat membawa korban di knisah Allah mendapat pesan malaikat bahwa istrinya yang sudah lanjut usia dan mandul itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berita yang tidak mungkin dipercaya karena istrinya sudah tua dan mandul itu. Namun karena ketidakpercayaan Yohanes, ia harus menanggung akibatnya, yaitu akan menjadi bisu sampai kelahiran anak tersebut. Ia mengikuti nasihat malaikat, sehingga pada saat pemberian nama anak itu, ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, orang yang taat pada Tuhan hidupnya diberkati Tuhan, dan orang yang diberkati Tuhan
hendaklah lidahnya dipakai untuk senantiasa memuji dan memuliakan Allah. Setelah dapat berbicara, Zakarias memuliakan Allah dalam madah kidung Zakaria dengan seruan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia memperhatikan hamba-Nya yang hina ini." Pujian yang keluar dari kedalaman hatinya akan kasih dan kebaikan Allah bagi hidupnya. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, semoga kita semua lewat peristiwa Natal yang kita rayakan semakin menjadi orang yang tahu memuji dan memuliakan Allah yang begitu baik terhadap hidup kita sekalian. Jadilah orang yang terberkati dan yang tahu memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kasih-Mu sungguh tak terhingga bagi hidup kami, terutama kasih-Mu yang nyata dalam diri Yesus utusan-Mu yang tinggal di tengah-tengah kami. Pujian dan syukur bagi-Mu atas kasih dan kebaikan-Mu itu. Kami menyambut kasih-Mu itu yang nyata di kandang yang hina. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, anggota keluarga yang sakit, senantiasa diberkati, dikuatkan dan disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.